Halo semua, aku Arif dan selamat datang di Setelah menunggu sekian lama, akhirnya The Batman tayang juga. Di video kali ini aku akan mereview film The Batman yang disutradarai oleh Matt Reeves. Di video ini nantinya akan ada beberapa spoiler kecil, jadi buat kalian yang belum nonton dan berusaha menghindari spoiler, ya mending skip aja dulu deh. Film The Batman ini merupakan sebuah original story dari Batman versi Robert Pattinson. Yang mana di film ini dia baru aja menjadi Batman sekitar 2 tahun, jadi baru mulai-mulai. Dan saat itu keadaan Gotham benar-benar berada di kondisi terburuknya. Karena korupsi masih ada di mana-mana, mafia masih merajai pemerintahan, dan segala bentuk tindak kejahatan di jalanan juga masih banyak. Apalagi saat itu Bruce Wayne, aka The Batman, masih belum menjadi Batman sepenuhnya karena dia itu masih sangat brutal, gampang marah, emosian juga. Kita nggak melihat sosok Bruce Wayne sebagai miliarder yang playboy di sini. Dan di film ini Bruce Wayne menghadapi musuh yang cukup berbahaya, yaitu The Riddler. Dia merupakan sosok psikopat yang menyukai teka-teki dan dia mengincar orang-orang penting yang ada di pemerintahan Gotham, mulai dari wali kota, jaksa umum, terus Bruce Wayne sendiri. Dan yang menarik adalah Batman di tahun-tahun pertamanya ini merasa bahwa dirinya merupakan seorang pembalas. Pembalas bagi masyarakat-masyarakat yang tertindas. Tapi di saat yang sama, musuhnya yaitu The Riddler juga merasa demikian. Dia juga merupakan sosok pembalas bagi masyarakat-masyarakat kecil yang hidupnya telah ditindas oleh keserakahan para pejabat korup. Film The Batman ini meskipun mengangkat cerita dari salah satu tokoh paling terkenal dari DC Comics, tapi film ini bukan merupakan bagian dari DCEU atau DC Extended Universe. Jadi Batman-nya Robert Pattinson ini nggak satu dunia dengan The Flash atau Aquaman yang mana filmnya sebentar lagi juga bakal tayang. Tapi mungkin di situ sisi baiknya karena dengan begitu kita bisa dihadapkan dengan atmosfer yang benar-benar atmosfer dunianya Batman. Karena meskipun Batman ini sosok superhero yang setara dengan Superman, Wonder Woman, tapi kejahatan-kejahatan yang dihadapi Batman ini merupakan kejahatan yang hampir sama dengan realita kita. Bahkan musuh-musuh yang dihadapi juga bukan merupakan musuh dengan berbagai teknologi atau kekuatan super, tapi lebih ke ya kriminal dengan otak yang cerdas dan berbahaya, dan korban-korbannya ya rakyat kecil, rakyat miskin. Jadi bagus meskipun film ini terpisah dari DCU, tapi tetap nuansa Batman-nya justru kuat di film ini. Aku juga suka penggambaran cerita di film ini karena kesannya kita kayak nonton film noir gitu. Kesan monolognya kuat banget, dramatis jelas, cocok dengan persona Batman sebagai seorang detektif. Karena seperti yang kita tahu, Batman itu nggak hanya sekadar vigilante tukang mukul penjahat jalanan, tapi di sisi lain dia itu merupakan seorang detektif dengan otak yang sangat brilian. Pengetahuan forensiknya luar biasa, dia tahu betul bagaimana menghadapi mayat di TKP. Karena itu wajar apabila detektif Gordon sering meminta dia untuk datang ke TKP hanya sekedar meminta pendapatnya apa yang bisa ia temukan di TKP itu. Meskipun ya biasalah, polisi yang lain jelas bakal nggak suka ada Batman di situ. Kisah detektif yang bagus jelas harus diimbangi dengan sosok penjahat yang juga berbahaya. Aku salut dengan keberanian Matt Reeves dalam mengubah karakter The Riddler versi komik yang mana terkesan konyol menjadi sosok yang sangat psycho, sangat brutal, sangat kejam, sangat misterius di film ini.
Apalagi aku sempat dengar bahwa The Riddler versi film ini sedikit terinspirasi dari sosok psikopat di dunia nyata, yaitu The Zodiac Killer. Karena itu dari desain kostumnya juga berbeda, nggak pakai kostum konyol hijau dengan segala tanda tanya di tubuhnya. Tapi di sini lebih psikopat dengan jaket parka, terus lambang tanda tanya yang ikoniknya juga dibuat lebih ya vibe-nya lebih ke Zodiac Killer. Terus dia pakai topeng yang menutupi segala mukanya dan semua itu bisa berhasil jelas karena acting hebatnya Paul Dano. Karena entah mengapa Paul Dano itu selalu aja berhasil memerankan tokoh yang bikin penonton tuh pengen banget nonjok mukanya. Tapi ya itu artinya dia aktor yang bagus. Apalagi di film ini karakter The Riddler itu diberi backstory yang cukup jelas, cukup mendetail, sehingga kita penonton bisa paham. Karena penjahat yang bagus di film superhero adalah penjahat yang backstory-nya tuh diceritakan dengan sangat jelas dan masuk akal. Jadi meskipun ya memang motivasinya memang salah, tapi kita penonton bisa paham kenapa dia melakukan hal seperti itu. Karena itu karakter The Riddler ini meskipun di komiknya itu merupakan karakter yang cukup konyol, tapi di film ini kita bisa seakan-akan sedikit lebih respect dengan karakter The Riddler. Karena selama ini kalau kita ngomongin musuhnya Batman, semua kan selalu berada di bawah bayang-bayang The Joker. Nah, di film ini ya lupakan sejenak Joker. The Riddler adalah musuh yang sangat berbahaya. Selain Paul Dano, aktor-aktor yang lain juga nggak kalah bagus performanya. Aku suka banget dengan Detektif Gordon yang diperankan oleh Jeffrey Wright. Nuansa good cop-nya tuh kelihatan banget. Ya, bentuk-bentuk polisi baik tuh ya kayak gitu. Terus Catwoman, Selina Kyle, oh my god, Zoe Kravitz, wah love banget. Dia tuh highlight tersendiri dari film ini. Terus Colin Farrell juga bagus berperan sebagai penguin. Aku suka desain penguin di film ini karena nggak terkesan absurd seperti penguin di film Batman tahun 80-an dulu. Ya meskipun julukannya penguin, terus hidungnya mancung, tapi ya nggak se nggak se absurd itu. Di sini lebih natural dan mafia-mafia di sini seperti Carmine Falcone juga memiliki porsi yang cukup besar. Jadi mafia di sini tuh ya nggak sekadar mafia sampingan, tapi memiliki peran yang cukup hebat lah di film ini. Selain ceritanya oke, aktor-aktornya juga keren. Sinematografi di film ini juga nggak murahan, nggak picisan. Jadi kalau sore hari di Gotham itu juga terasa adem ayem, nuansa senjanya tuh asik banget. Kalau malam ya berubah jadi chaos. Sinematografi waktu adegan kejar-kejaran mobil juga aku suka banget, kelihatan kacau. Dan selain itu banyak shoot-shoot yang sangat sinematik, sangat estetik. Dan ya sepertinya di tiap promo-promo di internet juga banyak shoot-shoot yang sangat estetik dan di film ini ada lebih banyak. Bahkan ketika Batmobile-nya pertama kali dimunculkan, terus Batman saat menolong korban-korban kebanjiran, itu shootnya aku suka banget, estetik banget. Dengan keberhasilan film The Batman ini, ya meskipun baru aja rilis, tapi aku yakin film ini bakal berhasil dari segi pemasukan dan juga rating. Aku yakin bahwa kisah The Batman versi Robert Pattinson nggak hanya berhenti sampai di sini saja. Apalagi di akhir film ada sedikit indikasi bahwa besok bakal ada The Clown Prince of Crime atau The Joker. Tapi ya aku lebih suka kalau Matt Reeves fokus ke musuh-musuh Batman yang lain. Karena kalau Joker terus ya bosan bro. Karena itu film The Batman ini bakal aku kasih skor 8,9.
Oke, mungkin itu aja review dari Disklik kali ini. Buat kalian yang belum nonton, ya segera nonton. Buat kalian yang udah nonton dan pengen diskusi, bisa ditulis di kolom komentar. Terus kalau kalian punya rekomendasi film-film yang ingin kami bahas, silahkan tulis juga di kolom komentar. See you next time!